Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi di pertemuan keempat mata kuliah pengelolaan bahan buangan berbahaya. Setelah pertemuan sebelumnya, kita membahas bagaimana penetapan limbah B3, apa saja karakteristiknya terkait limbah B3. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana uji karakteristik limbah B3, di mana terkait dengan bagaimana karakteristik limbah B3, maka uji karakteristik limbah B3 pun akan terkait dengan karakteristik atau 6 karakteristik sebelumnya. Jadi yang pertama ada karakteristik yang mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Jadi kita akan pada kesempatan ini kita akan fokus membahas keenam uji karakteristik ini. Dasar atau acuan yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah dari Permen LH nomor P10 MNLHK Sekjen PLB 3 2020 tentang tata cara uji karakteristik penetapan status limbah B3. Saya tidak tahu apakah sudah ada penggantinya, tapi yang jelas ini ada sebelum keluarnya PP 22 sebagai pengganti PP 101. Jadi setidaknya ini memberikan gambaran dari apa yang sudah berlaku sebelumnya, bagaimana kita mengatur pengujian karakteristik limbah B3. Jadi pada uji karakteristik limbah B3 ada tahapan-tahapannya yang bisa dijalankan. Jadi yang pertama ada pengambilan contoh ujinya, yaitu contoh limbah yang nantinya akan kita uji karakteristik limbah B3-nya. Untuk yang limbah air atau dalam bentuk air limbah, maka ada SNI 698959 2008. Kemudian untuk limbah padatnya SNI 8520 2018. Sedangkan terkait pelaksanaan uji karakteristiknya dilakukan secara bertahap. Jadi masing-masing diuji mulai dari A sampai dengan F, mulai dari yang mudah meledak sampai dengan yang beracun. Beracun di sini apakah nanti menggunakan TCLP, toksikologi LD50, total konsentrasi logam berat, ataupun uji toksikologi subkronis. Oke, kita coba bahas satu persatu terkait uji karakteristik limbah B3. Jadi yang pertama limbah yang mudah meledak, metodenya kita menggunakan dari Bureau of Mine United States Department of the Interior. Jadi judulnya Method of Evaluating Explosive Reactivity of Explosive Contaminated Solid Waste Substance, sebuah laporan atau report of investigation 9217. Jadi detailnya nanti bisa kalian cari saja metodenya. Kemudian untuk yang mudah menyala, ada uji titik nyala dalam limbah cair dan semi padat SNI 71843 2011. Dan ada juga penggunaan US EPA, yaitu Ignability of Solid, metode 1030 United States Environmental Protection Agency atau US EPA. Kemudian untuk yang reaktif dari US EPA juga keduanya ada penggunaan test method for oxidizing solid. Ada juga test method to determine substance likely to spontaneously combust. Kemudian untuk yang infeksius dari APA-AWA, Standard Method for Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association, American Water Works Association, baik untuk yang bakteri, virus enterik, ataupun yang fungi. Di mana nanti hasil ujinya disesuaikan dengan daftar mikroorganisme penyebab infeksi. Jadi bisa dari daftar yang dikeluarkan oleh Kemenkes atau badan-badan tertentu yang menyatakan beberapa bakteri, virus, ataupun fungi yang bersifat infeksius yang nantinya akan dikategorikan ke arah sana.
Kemudian yang berikutnya untuk korosif, uji derajat keasaman atau pH, baik itu untuk air ataupun air limbah. SNI-nya 06698911/2004. Sedangkan untuk limbah padatnya Soil and Waste pH dari USFA ataupun penggunaan dari OECD. Ada metode acute thermal irritation or corrosion. Jadi langsung ke bagaimana iritasi ataupun korosi yang ada di permukaan kulit. Kalau tidak salah ini ada penggunaan hewan uji biasanya. Ada yang penggunaan kelinci kalau saya tidak salah. Di kelinci sedikit dipotong dulu rambutnya dan nanti langsung coba dioleskan di permukaan kulitnya dan nanti diamati bagaimana reaksinya. Kemudian kita masuk ke uji berikutnya, yaitu uji karakteristik beracun. Ini tertinggal K-nya 1. Jadi ada 2 uji karakteristik beracun yang diatur dalam Permen LH ini. Yang pertama ada TCLP, kepanjangannya adalah Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Jadi prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3. Di leaching, kalau kalian mungkin pernah lihat adanya licit dari suatu TPA. Jadi kurang lebih prinsipnya sama TCLP ini atau Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Yang satu lagi LD50 atau uji toksikologi lethal dose 50. Atau nanti kita akan menyebutnya dengan uji toksikologi LD50. Uji hayati untuk mengukur hubungan antara dosis. Jadi dosis itu besaran, misalnya sederhananya kalau kalian berobat, kalian mendapatkan dosis obat tertentu, apakah sirup atau tablet. Nah, dosis itu besaran apakah itu dalam bentuk gram atau mililiter yang nantinya diberikan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana responnya setelah pemberian dosis tadi. Dan nantinya yang diuji di sini di LD50 adalah antara limbah B3, dosis limbah B3 yang diberikan ke suatu hewan uji, dan nantinya dilihat bagaimana kematian hewan ujinya tadi menghasilkan 50% respon kematian. Jadi sederhananya uji hayati untuk melihat hubungan dosis respon antara limbah B3 dengan hewan uji sehingga ada 50% respon kematian pada populasi hewan uji. Jadi ada dari 100%. Dari 100 ada 50 yang mati, berapa itu besaran dosisnya itu yang menyebabkan kematian hingga 50%-nya dari populasi hewan ujinya. Kemudian uji TCLP sendiri dasarnya dari USFA, itu Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Kemudian uji toksikologi LD50 dari OECD, Guideline for Testing of Chemicals, Acute Oral Toxicity Up and Down Procedure. Jadi untuk lebih detailnya nanti kalian yang mungkin tertarik secara lebih lengkapnya bisa nanti mempelajari lebih lanjut, dan mungkin ini juga sebenarnya bisa terpakai juga untuk penelitian atau mungkin nanti di tengah kerja. Dengan kalian memahami bagaimana prinsip kerjanya, hasilnya juga bisa nanti dipahami. Kemudian di sini standarnya terkait bagaimana licit atau TCLP di sini. TCLP akan spesifik ke beberapa zat pencemar. Jadi ada rentangnya konsentrasi untuk konsentrasi logam berat, berapa rentang konsentrasinya yang nanti dianggap berbahaya. Kemudian yang berikutnya ada uji toksikologi subkronis, standarnya dari OECD, Guideline for Testing of Chemicals, Repeated Dose 90-day Oral Toxicity Study in Rodent, di mana dosnya di sini atau dosisnya di sini dilihat dari bobot zat uji per unit hewan ujinya dalam satuan miligram per kilogram, berapa bobot zat ujinya atau dosis dari si limbah B3-nya per unit beban ujinya.
Jadi rasio antara bobot zat uji dengan bobot hewan ujinya. Atau bisa juga menggunakan konsentrasi diet konstan atau menggunakan ppm. Kemudian pada uji toksikologi subkronis ini sendiri ada yang disebut dengan NOAEL atau No Observed Adverse Effect Level. Dosis tertinggi ketika tidak ditemukan efek samping pada contoh uji atau pada hewan ujinya. Kemudian pada uji toksikologi subkronis harus ada uji toksisitas akut dulu. Jadi dilakukan selama 28 hari pemberian dosisnya. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil toksisitas akut, baru nanti apakah dia masuk ke subkronis atau tidak. Kemudian, untuk uji toksikologi subkronis sendiri dilakukan selama 90 hari, di mana efek toksik utama yang nantinya diamati itu akan terlihat dari adanya organ spesifik, jadi misalnya apakah lambung, hati, usus, dan lain sebagainya. Kemudian dari 90 hari juga nanti bisa dilihat apakah ada potensi akumulasi, apakah dia terakumulasi di hati biasanya. Dan dari sini juga bisa didapatkan kriteria aman pemberian pada manusia. Kemudian, pengujian toksikologi subkronis sendiri dilakukan setiap hari, di mana akan ada pemberlakuan dosis bertingkat untuk kelompok hewan ujinya selama 90 hari tersebut, dan nantinya akan diamati gejala-gejala klinis toksisitasnya. Kemudian, hewan uji yang mati, apakah itu matinya sebelum 90 hari ataupun nanti sudah mencapai 90 hari, maka nanti secara otomatis hewan ujinya akan dinekropsi, jadi akan dibedah, akan diamati bagaimana apakah ada perubahan bentuk dari organ-organ tertentu yang ada di hewan uji tersebut, ataukah ada akumulasi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tingkat dosisnya? Tadi di awal, tadi sebelum sebutkan setiap harinya akan ada dosis bertingkat yang diberikan. Tingkat dosisnya sendiri, yang pertama itu rendah itu untuk manusia nanti dianggapnya. Yang rendah itu yang amat manusia, tengah itu 4 kali lebih pekat atau lebih banyak dibandingkan dengan yang rendah, sedangkan yang tinggi nih maksudnya ya, yang tinggi itu 8 sampai dengan 16 kali yang rendah. Kemudian apa saja yang akan diobservasi atau yang akan diamati selama nanti pengamatan uji 90 hari. Yang pertama ada gejala klinisnya, kemudian bobot badan dan asupan makanan minuman, hematologinya dan kimia kliniknya seperti apa, kemudian urinalisis, dan yang terakhir ada bagaimana patologinya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, terbatas, tidak banyak yang saya berikan pada kesempatan kali ini, karena sebagai pengantar terlebih dahulu, dan memang pada pertemuan ini akan ada presentasi kelompok, akan ada presentasi dari beberapa individu yang akan membahas juga mengenai bagaimana TCLP dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana konsep pengurangan limbah B3 dan bagaimana prinsip pengemasan dalam penyimpanan. Ketika suatu instansi atau penghasil limbah B3 ingin melakukan penyimpanan, akan ada aspek-aspek terkait dengan pengemasan, baik secara teknis maupun secara keilmuannya. Kita akan dapat membahasnya pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.